Aku, Rina, sudah hidup tenang. Putriku, Maya, sudah menikah. Dia memilih Arya sebagai suaminya. Aku tidak punya masalah dengan itu. Arya anak yang baik, sopan santunnya ada. Dia juga pekerja keras. Aku melihat itu dari caranya bicara dan bertindak. Sejak awal, aku sudah menganggap Arya seperti anakku sendiri. Aku tidak punya anak laki-laki, jadi punya menantu laki-laki yang baik itu rasanya seperti punya anak sendiri. Rumahku tidak terlalu besar, cukup untuk aku dan Maya. Setelah menikah, Arya ikut tinggal di sini. Aku tidak keberatan, malah senang. Rumah jadi lebih ramai. Maya anak tunggal, jadi dia memang dekat denganku. Aku juga tidak mau dia jauh setelah menikah. Arya datang membawa suasana baru. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Beberapa hari pertama setelah pernikahan, aku masih yang pegang dapur. Aku masak seperti biasa. Maya dan Arya makan apa saja yang kubuat. Mereka bilang enak. Aku tahu mereka hanya menghargai. Masakanku memang biasa saja. Aku tidak pernah merasa punya bakat khusus di dapur, hanya bisa masak untuk mengisi perut. Suatu pagi, aku bangun. Sudah ada bau masakan dari dapur. Aku heran. Maya tidak mungkin masak sepagi ini. Aku ke dapur. Arya sudah di sana. Dia sedang menggoreng sesuatu, wajahnya serius. Api kompor menyala sedang. Dia membolak-balik masakan di wajan. "Arya, kamu masak apa?" tanyaku. Dia menoleh. "Selamat pagi, Bu. Saya masak nasi goreng. Tadi bangun pagi, lapar." Aku melihat nasi gorengnya. Warnanya pas. Ada potongan ayam dan sayuran. Baunya enak. Aku belum pernah mencium bau nasi goreng seenak ini di rumahku sendiri. "Wah, kamu bisa masak?" tanyaku lagi. Aku agak kaget. "Sedikit, Bu," jawabnya sambil tersenyum. Dia menyajikan nasi goreng di piring. Aku mencicipi. Mataku langsung melebar. Ini bukan sedikit bisa masak. Ini enak sekali. Rasa bumbunya pas. Tidak terlalu asin, tidak terlalu manis. Ada pedas sedikit. Nasi gorengnya tidak lengket. Aku makan dengan lahap. Arya hanya senyum melihatku. Sejak hari itu, dapur mulai berubah. Arya sering masak, terutama sarapan. Dia bangun lebih pagi dariku. Aku sering terbangun karena bau masakan dari dapur. Bau yang enak, berbeda dari bau masakanku. Aku tidak pernah marah atau merasa tersaingi, malah senang. Aku tidak perlu repot masak sarapan. Arya tidak hanya masak nasi goreng, dia bisa masak banyak hal. Soto, rawon, gulai ayam, chopcay. Semua yang dia masak rasanya enak, jauh lebih enak dari masakanku. Aku yang sudah puluhan tahun di dapur harus mengakui itu. Aku tidak malu mengakui, memang kenyataannya begitu. Aku sering berdiri di sampingnya saat dia masak, melihat tangannya bergerak cepat. Dia memotong sayuran dengan rapi, mengaduk bumbu dengan cekatan. Dia tahu takaran yang pas tanpa perlu menimbang. Aku sering bertanya, "Arya, ini bumbu apa saja?" Atau, "Bagaimana caranya biar dagingnya empuk?" Dia selalu menjawab dengan sabar, menjelaskan langkah demi langkah. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu jago masak, padahal dia laki-laki. Teman-teman Maya sering memuji masakannya. Maya juga bangga. Dia sering bilang, "Suamiku memang jago masak, Bu." Aku hanya tersenyum. Aku tahu itu. Aku merasakannya setiap hari. Rumahku jadi selalu wangi masakan enak. Setiap hari, aku tidak perlu lagi pusing memikirkan menu makan. Arya yang sering menawarkan diri. "Bu, hari ini mau makan apa? Biar saya yang masak." Aku hanya perlu menyebutkan apa yang ingin ku makan. Dia akan mewujudkannya. Kedekatan kami terjalin alami di dapur. Dapur yang dulu hanya tempatku beraksi, kini jadi tempat kami berdua. Aku sering membantunya menyiapkan bahan, mengupas bawang, memotong sayuran. Kadang aku hanya duduk di meja makan melihatnya masak. Aku merasa nyaman, ada rasa hangat di dadaku.
Aku merasa beruntung punya menantu seperti Arya. Dia bukan hanya menantu, dia sudah seperti anak laki-laki yang tak pernah kumiliki. Dia perhatian, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu membantu di rumah. Dia juga sering bertanya kabarku. Ibu sudah minum obat? Atau ibu mau saya pijat? Aku merasa sangat dekat dengannya. Terkadang aku lupa, dia itu menantuku. Aku menganggapnya seperti anak kandung. Aku memanjakannya, sering menanyakan apa yang dia mau, memastikan dia nyaman di rumah. Maya juga senang melihat kami akrab. Dia sering bilang, "Mama sama Arya cocok sekali." Suatu sore, Arya sedang membuat kue. Aku duduk di sampingnya, melihat tangannya menguleni adonan. Aku bertanya, "Arya, kok bisa ya kamu masak enak sekali? Ibu sudah puluhan tahun masak, tapi tidak bisa seenak masakanmu." Dia tertawa pelan. "Ah, ibu bisa saja. Mungkin karena saya suka saja, Bu." "Suka itu penting ya?" tanyaku. "Iya, Bu. Kalau suka, pasti hasilnya beda," jawabnya. Aku mengangguk. Mungkin memang begitu. Aku tidak pernah terlalu suka masak, hanya kewajiban. Tapi Arya, dia melakukannya dengan hati. Itu terlihat dari setiap masakan yang dia buat. Aku senang melihatnya di dapur. Dia punya caranya sendiri. Dia tidak terburu-buru. Setiap langkah dilakukan dengan teliti. Dia juga bersih. Setelah selesai masak, dapur selalu rapi. Tidak ada sisa kotoran. Aku sering meminta diajari. "Arya, coba ajari ibu cara membuat bumbu dasar ini." Atau, "Bagaimana caranya biar tumis kangkung tidak layu?" Dia selalu sabar, menjelaskan dengan detail. Aku mencoba mempraktekannya, tapi hasilnya tetap tidak bisa menyamai miliknya. Aku hanya tertawa. "Memang bakatmu ya, Nak." Aku tidak pernah merasa canggung dengannya. Kami bisa bicara apa saja, dari hal sepele sampai hal penting. Dia sering bercerita tentang pekerjaannya. Aku juga bercerita tentang tetangga atau kegiatan di pengajian. Hubungan kami sangat terbuka. Aku merasa nyaman sekali dengannya. Dia juga sering memujiku. "Ibu kalau pakai baju ini kelihatan muda sekali." Atau, "Ibu semangat sekali hari ini." Pujian-pujian kecil itu membuatku senang. Aku tahu, dia tulus. Aku tidak pernah menyangka akan punya menantu seperti Arya. Dia melengkapi keluarga kecil kami. Dia membawa kehangatan. Dia membawa tawa. Dan yang paling penting, dia membawa masakan enak setiap hari. Aku merasa hidupku jadi lebih berwarna sejak dia datang. Aku sangat bersyukur. Aku tidak pernah membayangkan ada hal lain yang bisa merusak kebahagiaan sederhana ini. Seiring waktu berjalan, intensitas kami di dapur semakin sering. Hampir setiap hari, kami bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sana, menyiapkan sarapan, makan siang, atau makan malam. Terkadang hanya membuat camilan sore. Dapur yang dulu hanya tempatku beraksi, kini menjadi panggung bagi Arya. Aku adalah penonton setia, kadang ikut membantu. Disinilah semuanya mulai terasa berbeda. Awalnya sentuhan itu sangat halus, nyaris tak terasa. Aku menganggapnya biasa saja, kecelakaan kecil. Misalnya saat kami berdua meraih botol minyak di rak yang sama, tangannya akan menyentuh tanganku. Hanya sebentar, lalu dia akan menarik tangannya. Aku tidak memikirkan apa-apa, itu hal wajar, dapur memang sempit. Atau saat dia berbalik untuk mengambil pisau, lengannya akan menyenggol lenganku. Sentuhan itu ringan. Aku hanya akan berkata, "Hati-hati, Nak." Dia akan menjawab, "Maaf, Bu." Wajahnya polos, tidak ada raut lain. Aku percaya itu memang tidak sengaja. Tapi sentuhan itu mulai makin sering. Frekuensinya meningkat. Tidak hanya sekali dua kali dalam sehari, hampir setiap kali kami berdua di dapur, pasti ada sentuhan. Kadang saat aku mengupas bawang di sampingnya, siku tangannya akan menyentuh sikuku. Lebih lama dari biasanya. Aku akan meliriknya. Dia sibuk dengan pekerjaannya, seolah tidak menyadari sentuhan itu. Suatu sore kami sedang memotong sayuran. Aku memotong wortel. Dia memotong buncis. Meja dapur tidak terlalu lebar.
Tangan kami berdekatan. Jemarinya menyentuh jemariku saat dia menggeser talenan. Sentuhan itu terasa lebih hangat dan lebih lama. Aku menarik tanganku sedikit. Dia tidak bereaksi, tetap fokus pada buncis di depannya. Aku mulai merasa ada yang aneh, perasaan kecil yang tidak bisa kujelaskan, seperti sengatan listrik tipis. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Arya itu menantuku. Dia seperti anakku sendiri. Tidak mungkin ada maksud lain. Aku terus meyakinkan diriku. Namun, sentuhan itu semakin bervariasi. Tidak lagi hanya tangan atau lengan. Suatu hari, aku sedang membungkuk untuk mengambil panci dari lemari bawah. Posisiku membelakanginya. Tiba-tiba, punggung tangannya menyentuh punggungku. Sentuhan itu tidak cepat hilang. Dia seperti menahan tangannya di sana. Aku diam, tidak bergerak. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku menunggu, akhirnya dia menarik tangannya. Aku berdiri tegak. Dia sudah sibuk mengaduk sup di kompor, tidak menoleh sedikit pun padaku. Aku merasa bingung. Apakah ini disengaja atau memang aku yang terlalu membesar-besarkan? Aku tidak berani bertanya. Aku takut jika aku mempermasalahkan ini, dia akan merasa tidak nyaman. Kedekatan kami yang sudah terjalin baik bisa rusak. Aku tidak mau itu terjadi. Aku sangat menyayangi Arya. Dia sudah seperti bagian dari keluargaku. Aku mulai memperhatikan setiap gerakannya, setiap sentuhan. Mencari tahu apakah ada pola, apakah ada maksud. Tapi dia selalu terlihat lugu. Wajahnya selalu datar. Tidak ada ekspresi tersembunyi. Dia selalu tersenyum ramah, seperti anak yang baik. Pernah suatu kali, aku sedang mencuci piring. Arya berdiri di belakangku, mengambil gelas dari rak atas. Tubuh kami sangat dekat. Lengannya menyentuh bahuku. Lalu, dia sedikit memiringkan tubuhnya dan pinggulnya menyentuh pinggulku. Sentuhan itu terasa sangat jelas. Aku menegang. Air di tanganku terasa dingin. Aku menahan nafas. Dia mengambil gelasnya lalu berbalik pergi. Tidak ada kata maaf, tidak ada tatapan, seolah itu hal yang biasa. Aku merasa gelisah. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku penasaran. Sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Aku membenci perasaan ini. Ini salah, dia suami putriku. Dia menantuku. Aku mencoba menjaga jarak, sedikit. Saat di dapur, aku berusaha tidak terlalu dekat dengannya. Aku akan mencari alasan untuk pindah tempat, atau meminta dia mengambilkan sesuatu dari jauh. Tapi Arya selalu menemukan cara untuk mendekat. Dia akan bertanya, "Bu, butuh bantuan?" Atau, "Biar saya saja, Bu." Dia akan mendekat, dan sentuhan itu akan terjadi lagi. Aku mulai merasa terjebak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa menceritakan ini pada Maya. Apa yang akan dia pikirkan? Dia akan menganggapku gila, atau lebih buruk lagi, dia akan curiga pada Arya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga putriku. Aku juga tidak ingin merusak hubungan baikku dengan Arya. Sentuhan itu terus berlanjut. Dari tangan, lengan, punggung, hingga pinggul. Setiap sentuhan terasa lebih lama, lebih intens. Aku mulai merasakan sensasi aneh di dalam diriku. Sensasi yang tidak seharusnya aku rasakan. Sensasi yang membuatku merasa bersalah, tapi juga penasaran. Aku sering merenung di kamar. Mengapa Arya melakukan ini? Apakah dia benar-benar tidak sengaja? Atau dia tahu apa yang dia lakukan? Aku tidak punya jawaban. Aku hanya bisa membiarkan semua ini terjadi. Berharap satu hari nanti sentuhan itu akan berhenti. Berharap perasaan aneh ini akan hilang. Tapi semakin lama sentuhan itu semakin sering dan semakin sulit untuk kuabaikan. Aku tahu batas itu semakin tipis. Dan aku takut satu hari nanti batas itu akan benar-benar terlampaui. Aku tidak bergerak. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya menunggu. Akhirnya dia menarik tangannya. Perlahan. Seolah baru menyadarinya. Lalu dia berkata, "Maaf, Bu, tidak sengaja." Suaranya terdengar normal. Aku menoleh.
Dia tersenyum tipis. Senyum itu tidak seperti senyum polos biasanya. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak bisa kubaca. Aku hanya mengangguk kaku, lalu buru-buru meletakkan piring dan menjauh. Perasaan aneh itu semakin kuat dalam diriku. Ada campuran antara rasa tidak nyaman yang luar biasa, kebingungan yang mendalam, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku gelisah sekaligus penasaran. Aku membenci diriku sendiri karena merasa penasaran. Ini salah, sangat salah. Aku ingin menjauh, ingin menegurnya, memintanya untuk tidak melakukan itu lagi. Tapi kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokanku. Setiap kali aku ingin bereaksi, Arya akan memalingkan wajahnya dengan ekspresi lugu. Atau dia akan langsung sibuk dengan pekerjaannya di dapur, seolah dia benar-benar tidak sengaja. Aku tidak punya bukti, hanya perasaanku. Aku takut jika aku mempermasalahkan ini, kedekatan kami akan hancur. Hubungan baikku dengan Arya akan rusak. Aku tidak mau dia menjauhiku. Aku sudah terbiasa dengan kehadirannya, dengan masakannya, dengan perhatiannya. Aku juga takut Maya akan curiga. Jika aku tiba-tiba menjaga jarak dari Arya, atau jika aku terlihat tidak nyaman dengannya, Maya pasti akan bertanya. Aku tidak bisa berbohong pada putriku, tapi aku juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiranku terus berputar. Mengapa Arya melakukan ini? Apa maksudnya? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan padaku? Apakah dia tahu bagaimana perasaanku? Sentuhan itu tidak berhenti, malah semakin sering dan semakin berani. Suatu malam kami sedang menonton TV di ruang keluarga. Maya sudah tidur. Arya duduk di sampingku di sofa. Tiba-tiba tangannya menyentuh pahaku, di atas kain celana. Sentuhan itu tidak cepat hilang. Dia seperti sengaja meletakkan tangannya di sana. Aku menoleh padanya. Dia sedang menatap layar TV. Wajahnya datar. Tidak ada ekspresi. Aku diam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa panas dingin. Aku mencoba menggeser dudukku sedikit. Tangannya ikut bergeser, tetap menempel di pahaku. Aku merasa seluruh tubuhku terbatar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku ingin mendorong tangannya, tapi tanganku terasa lemas. Aku hanya bisa diam, membiarkan sentuhan itu. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya dia mengangkat tangannya, lalu berdiri. Saya ke dapur sebentar, Bu, mau ambil minum. Dia pergi begitu saja, seolah tidak ada yang terjadi. Aku terduduk lemas di sofa. Jantungku masih berdebar kencang. Aku merasa kotor, merasa bersalah. Tapi juga ada sensasi aneh yang tidak bisa kupungkiri. Sensasi yang membuatku merasa hidup, sensasi yang membuatku penasaran. Aku membenci perasaan ini. Ini perasaan yang salah. Aku mulai menghindari dapur jika hanya ada kami berdua. Aku mencari alasan. Arya, ibu mau ke kamar dulu. Atau, ibu capek, biar kamu saja yang masak. Tapi dia selalu menemukan cara untuk mendekat. Dia akan datang ke kamarku, membawakan teh, atau bertanya apakah aku butuh sesuatu. Dan di sana, di dalam kamarku, sentuhan itu akan terjadi lagi. Kadang dia akan memijat pundakku. Pijatan itu terasa nyaman. Tapi tangannya akan merayap turun ke punggung, lalu ke pinggang, dan sentuhan itu akan bertahan lama. Aku tidak pernah menolak. Aku tidak bisa. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin dia terus menyentuhku.
Aku tahu ini gila. Aku tahu ini salah. Dia menantuku, suami putriku. Tapi aku tidak bisa menghentikan diriku. Aku merasa lemah, terjebak dalam situasi yang kubuat sendiri. Aku terlalu memanjakannya, terlalu dekat dengannya, dan sekarang aku harus menanggung akibatnya. Aku sering melihat Maya. Dia terlihat bahagia dengan Arya. Mereka sering tertawa bersama, berpegangan tangan. Aku merasa sangat bersalah pada putriku. Aku adalah ibunya. Seharusnya aku melindunginya, bukan malah mengkhianatinya. Tapi setiap kali Arya menyentuhku, semua rasa bersalah itu seolah lenyap, digantikan oleh sensasi aneh yang membuatku lupa segalanya. Aku tahu ini berbahaya, sangat berbahaya. Aku takut ini akan mengubah kedekatan kami, kedekatan yang tulus sebagai ibu mertua dan menantu. Aku takut semua ini akan terbongkar. Aku sering berdoa, meminta kekuatan untuk menjauh, untuk menghentikan semua ini. Tapi setiap kali dia mendekat, setiap kali tangannya menyentuhku, aku tidak bisa menolak. Aku membiarkannya. Aku membiarkan diriku terbawa arus. Aku tahu aku sedang bermain api, dan aku tidak tahu kapan api ini akan membakar segalanya. Aku hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu hari Minggu. Pagi yang cerah, tapi suasana rumah terasa sangat sepi. Maya harus bekerja lembur. Dia bilang ada proyek penting yang harus diselesaikan. Dia berangkat pagi-pagi sekali, bahkan sebelum Arya bangun. Jadi hanya aku dan Arya di rumah. Suasana hening, tidak ada suara tawa Maya, tidak ada celotehnya. Hanya suara jam dinding dan sesekali suara kendaraan lewat dari luar. Aku merasa sedikit gelisah. Perasaan ini sudah ada sejak semalam, saat Maya memberitahu dia akan lembur. Aku tahu aku akan sendirian dengan Arya. Dan setelah semua sentuhan yang terjadi, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Kami hanya akan memasak seperti biasa. Aku bangun lebih siang dari biasanya. Saat aku ke dapur, Arya sudah di sana. Dia sedang menyiapkan bahan-bahan, memotong daging ayam. Aku melihatnya dari ambang pintu. Dia memakai kaos oblong putih dan celana pendek. Rambutnya sedikit acak-acakan. Dia terlihat santai. "Selamat pagi, Bu," sapanya saat melihatku. Senyumnya ramah seperti biasa. "Pagi, Nak," jawabku berusaha terdengar normal. "Masak apa hari ini?" "Saya mau masak opor ayam, Bu. Sudah lama tidak makan opor," katanya. Aku mengangguk. Opor ayam, salah satu masakan favoritku yang Arya buat. Aku mendekat, mencoba bersikap biasa. Kami mulai menyiapkan bahan-bahan bersama. Aku membantu memotong kentang, dia menghaluskan bumbu. Dapur terasa lebih sempit dari biasanya. Aku berusaha menjaga jarak, sedikit. Tapi Arya selalu menemukan cara untuk mendekat. Saat aku mengambil mangkuk di rak atas, dia sudah di belakangku. Aku bisa merasakan nafasnya di tengkukku, hangat. Tangannya terulur mengambil mangkuk di samping mangkuk yang kuambil, jari-jarinya menyentuh lenganku. Sentuhan itu ringan, tapi terasa. Aku menahan nafas. Dia tidak menarik tangannya dengan cepat. Dia membiarkannya sebentar. Lalu dia berkata, "Maaf, Bu." Suaranya pelan. Aku tidak menoleh. Aku hanya mengangguk. Kami melanjutkan pekerjaan. Aku mencuci sayuran, dia menumis bumbu. Aroma bumbu yang ditumis memenuhi udara. Aroma yang seharusnya membuatku nyaman, tapi hari ini terasa berbeda. Aku merasa tegang. Setiap gerakan Arya, setiap sentuhan kecil, membuat jantungku berdebar. Tiba-tiba, saat aku sedang menata sayuran di talenan, Arya berbalik menghadapku. Dia berdiri sangat dekat. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa melihat jelas matanya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa kutafsirkan. "Ibu," katanya pelan. Suaranya rendah. Aku mendongak. "Iya, Nak." Dia tersenyum. Senyum tipis. "Ibu masih cantik sekali ya." Pujian itu membuatku terkejut. Pipi tuaku terasa panas. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasa canggung.
Arya belum pernah memujiku seperti itu sebelumnya. Dia selalu memuji masakanku atau semangatku, tapi tidak pernah tentang penampilanku. "Ah, kamu ini ada-ada saja," kataku, mencoba tertawa ringan. Tapi suaraku sedikit bergetar. Dia tidak menjawab. Matanya menatapku. Tatapan itu terasa dalam, membuatku tidak nyaman. Tapi juga ada sensasi aneh yang mengalir di tubuhku. Kemudian dia mengangkat tangannya. Perlahan. Tangannya tidak langsung menyentuhku. Dia mengulurkan jarinya, menyentuh sehelai rambutku yang terlepas dari ikatan. Dia menyelipkan rambut itu ke belakang telingaku. Gerakannya sangat lembut. Aku diam, mematung. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Debaran itu terasa keras. Aku menahan nafas. Aku bisa merasakan kehangatan jarinya di kulit telingaku. Sentuhan itu terasa sangat intim. Lalu tangannya turun, perlahan, menyentuh pipiku, mengusapnya lembut. Aku menutup mata sejenak. Aku tidak bisa menolak. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin sentuhan itu terus berlanjut. Aku merasa nyaman, nyaman yang salah, nyaman yang berbahaya. Tangannya terus turun, dari pipi, ke leherku, lalu ke bahuku. Aku bisa merasakan setiap sentuhan, setiap gerakan. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi aku tidak bisa menghentikan diriku. Aku membiarkannya. Aku membiarkan tangannya merayap. Tangannya berhenti di dadaku, di atas kain dasterku. Sentuhan itu tidak cepat hilang. Dia seperti menahan tangannya di sana. Aku membuka mata, menatapnya. Wajahnya dekat sekali. Matanya menatapku dalam. Ada gairah di sana. Aku bisa melihatnya. Dan aku tahu gairah itu juga ada di mataku sendiri. Aku merasakan seluruh tubuhku terbakar. Panas. Ada sensasi aneh yang menjalar dari dadaku, turun ke bawah. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu ini adalah batas. Batas yang sebentar lagi akan terlampaui. Aku punya kesempatan untuk menolak, untuk mendorongnya, untuk berteriak. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya diam, membiarkan tangannya tetap di sana, membiarkan kehangatan itu meresap ke dalam diriku. Suasana dapur terasa sangat sunyi. Hanya suara nafas kami berdua dan detak jantungku yang berdebar kencang. Aroma bumbu opor ayam yang tadi memenuhi udara kini terasa samar, digantikan oleh aroma tubuh Arya yang dekat denganku. Aku merasa nyaman, nyaman yang sangat dalam, nyaman yang membuatku lupa segalanya. Lupa bahwa dia menantuku, lupa bahwa dia suami putriku, lupa bahwa ini adalah hal yang sangat salah. Aku hanya ingin sentuhan itu terus berlanjut. Aku ingin merasakan lebih banyak. Tangannya bergerak lagi, perlahan, turun. Aku bisa merasakan setiap gerakannya, setiap sentuhannya, dan aku tidak menolak. Aku membiarkannya. Aku membiarkan diriku terbawa arus. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh dan tidak ada jalan kembali. Tangannya terus merayap, turun dari dadaku, perlahan. Aku bisa merasakan setiap inci pergerakannya, setiap sentuhan jarinya di kulitku yang tertutup kain daster. Sensasi panas itu menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menahan napas. Mataku terpaku pada matanya. Dia tidak mengalihkan pandangan. Tatapannya intens. Ada campuran keinginan dan sesuatu yang lain yang membuatku semakin tenggelam. Tangannya berhenti di perutku. Di sana dia mengusap lembut. Gerakannya memutar, membuatku merinding. Aku bisa merasakan perutku bergejolak. Ada rasa geri yang aneh, bercampur dengan ketegangan. Aku tahu ini sudah sangat jauh. Ini bukan lagi sentuhan tidak sengaja di dapur. Ini disengaja. Dan aku membiarkannya. Aku ingin berteriak, "Hentikan!" Tapi suaraku tercekat. Aku ingin mendorongnya. Tapi tanganku terasa berat, tidak bisa bergerak. Aku seperti terhipnotis oleh tatapannya, oleh sentuhannya. Ada bagian dari diriku yang ingin semua ini terus berlanjut. Bagian yang sudah lama terkunci, kini terbuka.
Tangannya terus turun, lebih jauh. Aku bisa merasakan sentuhan jari-jarinya yang hangat semakin mendekat ke area terlarangku. Jantungku berdebar semakin kencang, rasanya seperti akan melompat keluar dari dadaku. Seluruh tubuhku gemetar, aku bisa merasakan darahku mengalir deras. Dia menunduk sedikit, wajahnya semakin dekat dengan wajahku. Aku bisa merasakan nafasnya di bibirku. Hangat, aroma tubuhnya memenuhi indera penciumanku. Aku menutup mata, menunggu. Lalu sentuhan itu terjadi. Tangannya mencapai area terlarangku. Di atas kain daster. Sentuhan itu tidak lagi lembut. Ada tekanan. Aku terkesiap. Seluruh tubuhku menegang. Aku merasakan sengatan yang kuat menjalar dari sana ke seluruh tubuhku. Aku membuka mata. Arya menatapku. Senyum tipisnya masih ada. Tapi kali ini senyum itu penuh arti. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa merasakan tangannya dan sensasi yang ditimbulkannya. Ini salah. Sangat salah. Tapi aku tidak bisa menolak. Aku membiarkannya. Aku membiarkan semua itu terjadi. Di tengah keheningan rumah yang sepi, di antara aroma masakan opor ayam yang mulai samar, batas antara ibu mertua dan menantu laki-laki terlampaui. Semua itu terjadi. Aku membiarkannya. Aku adalah Rina, ibu mertua, dan aku baru saja mengkhianati putriku sendiri dengan menantuku. Setelah semuanya selesai, suasana kembali hening. Arya menarik tangannya, perlahan. Dia mundur selangkah. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhku terasa lemas, kakiku seperti jeli. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiri di sana, hanya saling menatap. Arya adalah yang pertama bergerak. Dia berbalik, kembali ke kompor, melanjutkan mengaduk opor ayam yang tadi sempat terabaikan. Seolah tidak terjadi apa-apa, seolah kami hanya sedang memasak seperti biasa. Aku melihat punggungnya, punggung yang tadi begitu dekat denganku. Aku merasa diliputi perasaan campur aduk. Rasa bersalah menghantamku keras, sangat keras. Aku adalah ibunya Maya. Aku seharusnya melindunginya, bukan malah melakukan hal ini. Aku merasa kotor, merasa menjijikkan. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan ini terjadi? Tapi di sisi lain, ada sensasi aneh yang masih membekas di tubuhku. Sensasi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sensasi yang membuatku merasa hidup. Sensasi yang membuatku penasaran akan lebih banyak. Aku membenci diriku sendiri karena merasakan ini. Aku mencoba mengatur napas. Jantungku masih berdebar kencang. Aku memaksakan diri untuk bergerak. Aku berjalan ke wastafel, mencuci tangan. Air dingin terasa menyegarkan di kulitku yang panas. Aku mencoba menenangkan diri. "Bu, opornya sudah mau matang," kata Arya. Suaranya normal. Tidak ada jejak apapun dari apa yang baru saja terjadi. Aku menoleh. Dia menatapku. Senyumnya ramah. Senyum menantu yang baik. Seolah tidak ada yang berubah. "Oh iya," jawabku, berusaha terdengar biasa. Aku berjalan mendekat, melihat opor di panci. Asapnya mengepul. Baunya sudah tercium lagi. Kami makan siang bersama. Opor ayam buatan Arya. Rasanya enak seperti biasa. Kami mengobrol ringan. Tentang pekerjaan Maya, tentang rencana liburan, tentang tetangga. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku mencoba bersikap normal. Tertawa saat Arya melontarkan lelucon, mengangguk saat dia bercerita. Tapi di dalam diriku ada badai. Aku terus melirik Arya. Dia makan dengan tenang. Wajahnya datar. Tidak ada raut bersalah. Tidak ada raut penyesalan. Dia terlihat sangat santai, seolah kejadian beberapa menit yang lalu tidak pernah ada. Aku bertanya-tanya, apakah dia merasakan hal yang sama denganku? Apakah dia juga merasa bersalah? Atau apakah ini hanya permainan baginya? Aku tidak tahu. Aku tidak berani bertanya. Aku takut jika aku bertanya, dia akan berubah. Atau dia akan menjauh. Dan aku tidak ingin itu terjadi.
Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah melangkah melewati batas. Dan sekarang aku harus menghadapi konsekuensinya. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi. Mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Aku makan opor ayam itu. Rasanya enak, tapi aku tidak bisa menikmatinya. Pikiranku terus kembali pada sentuhan Arya, pada gairah yang kurasakan, pada rasa bersalah yang menghantuiku. Sore harinya, Maya pulang. Dia terlihat lelah. Aku dan Arya menyambutnya di ruang tamu. Kami bertiga duduk bersama, mengobrol. Maya bercerita tentang pekerjaannya. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia sesekali memeluk Maya, mencium keningnya. Aku melihat itu dan rasa bersalah itu semakin dalam. Aku adalah ibunya. Aku seharusnya menjadi panutan, tapi aku malah melakukan hal yang tidak seharusnya. Aku melihat ke arah Arya. Dia tersenyum pada Maya, senyum yang sama seperti dia tersenyum padaku tadi pagi. Aku merasa mual. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang terjadi. Aku memikirkan Maya, putriku yang polos. Aku tidak bisa membayangkan jika dia tahu. Apa yang akan terjadi pada rumah tangganya? Apa yang akan terjadi pada hubunganku dengannya? Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menghentikannya. Tapi setiap kali aku memikirkan sentuhan Arya, sensasi itu kembali. Dan aku merasa lemah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghentikannya. Aku sudah terlalu jauh. Dan aku takut aku tidak bisa kembali. Aku merasa seperti hidup dalam rahasia yang akan menghancurkanku. Sejak hari itu, hari Minggu yang sepi itu, hubungan terlarang antara aku dan Arya berlanjut. Ini bukan lagi sekadar sentuhan tidak sengaja di dapur. Ini adalah sebuah rahasia, sebuah kesepakatan tanpa kata. Aku tidak pernah mengucapkannya, dia juga tidak. Tapi kami berdua tahu, kami berdua terlibat. Kami sering melakukannya saat rumah sepi, terutama di hari kerja, saat Maya sibuk di kantor. Dia berangkat pagi, pulang sore. Waktu itu adalah waktu kami. Arya akan datang ke kamarku. Tidak perlu mengetuk. Aku sudah tahu dia akan datang. Aku akan menunggunya. Dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah yang mendalam, tapi juga antisipasi yang aneh. Kadang, kami tidak perlu menunggu Maya pergi. Terutama di malam hari. Setelah makan malam, kami akan duduk bersama di ruang keluarga. Menonton TV, Maya akan tertidur pulas di sofa. Aku akan melirik Arya, dia akan melirikku. Sebuah tatapan singkat, penuh arti. Lalu dia akan bangkit, mematikan TV, menggendong Maya ke kamarnya. Aku akan menunggu di kamar. Tidak lama kemudian, aku akan mendengar langkah kakinya di lorong. Pelan, menuju kamarku. Jantungku akan berdebar kencang, antara takut dan gairah. Dia akan masuk, menutup pintu, dan semua itu akan terjadi lagi di kamarku sendiri, di bawah atap yang sama dengan putriku. Aku hidup dalam ketakutan dan gairah yang aneh. Setiap hari adalah pertarungan batin. Rasa bersalah pada Maya selalu menghantuiku. Dia putriku satu-satunya. Dia begitu polos, begitu percaya padaku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini padanya? Aku sering melihatnya tertawa bersama Arya, melihat mereka berpegangan tangan. Dan setiap kali itu terjadi, rasa bersalah itu menghantamku lebih keras. Tapi aku tidak bisa menghentikan diriku. Aku kecanduan sentuhannya, kecanduan rahasia ini. Ada sesuatu dalam Arya yang membuatku tidak bisa menolak. Mungkin itu karena dia menantuku. Mungkin itu karena dia begitu dekat denganku. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu aku tidak bisa berhenti. Arya sangat pandai menyembunyikan semuanya. Di depan Maya, dia adalah suami yang sempurna. Perhatian, penyayang, dan bertanggung jawab. Dia akan memeluk Maya, mencium keningnya, membantunya dengan pekerjaannya. Aku melihat itu semua. Dan aku bertanya-tanya, apakah dia tidak merasa bersalah? Apakah dia tidak merasa apa-apa? Wajahnya selalu datar. Tidak ada jejak apapun. Dia bisa berpura-pura dengan sangat baik. Aku sering memperhatikan Arya saat dia berbicara dengan Maya. Betapa normalnya dia. Betapa dia bisa mengobrol santai seolah tidak ada rahasia besar yang kami simpan. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia. Satu dunia di mana aku adalah ibu mertua yang baik,
dan dunia lain di mana aku adalah wanita yang melakukan hal terlarang dengan menantuku sendiri. Kami berdua sangat pandai menjembunyikan semuanya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hubungan terlarang kami. Tetangga, teman, bahkan keluarga jauh, semua melihat kami sebagai keluarga yang harmonis. Ibu mertua dan menantu yang akur. Itu adalah topeng yang sempurna. Setiap kali Maya pulang kerja, aku akan merasa lega, tapi juga sedikit kecewa. Lega karena rahasia kami aman untuk sementara. Kecewa karena waktu kami berdua harus berakhir. Aku membenci diriku sendiri karena perasaan ini. Aku sering bertanya-tanya, sampai kapan ini akan bertahan? Apakah suatu hari nanti rahasia ini akan terbongkar? Apa yang akan terjadi jika Maya tahu? Aku tidak bisa membayangkannya. Rumah tangga mereka akan hancur, hubunganku dengan Maya akan hancur, aku akan kehilangan segalanya. Aku mencoba mencari alasan untuk menjauh, untuk mengakhiri ini. Tapi setiap kali aku mencoba, Arya akan datang. Dengan tatapan matanya yang intens, dengan sentuhannya yang membuatku lemah, dan aku akan menyerah. Aku merasa tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Suatu malam, aku terbangun di tengah malam. Aku mendengar suara pintu kamar Maya terbuka. Jantungku berdebar kencang. Aku menahan nafas. Aku mendengar langkah kaki. Pelan. Aku bertanya-tanya apakah Maya akan datang ke kamarku. Mungkin dia haus atau ingin ke toilet. Atau apakah Arya yang akan datang, meminta bagiannya seperti yang sering dia lakukan. Langkah kaki itu semakin dekat. Aku bisa merasakan kehadirannya di ambang pintu kamarku. Bayangan seseorang berdiri di sana. Aku tidak tahu siapa. Aku tidak berani membuka mata. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu, hidupku sudah tidak akan sama lagi.